Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Miftahul Inayah, NPM 21901011235. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 6. Nah, jadi kali ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen inovasi pendidikan. Nah, bagi kalian yang belum mengerti apa itu manajemen inovasi pendidikan, mohon disimak baik-baik untuk video penjelasan kali ini, dan lebih detailnya ada di makalah kelompok kami. Nah, jika masih ada yang belum bisa dimengerti atau difahami dari penjelasan kelompok kami maupun makalah yang sudah kami share, nanti kalian bisa menanyakan pada saat sesi tanya jawab. Jadi, selamat belajar. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang hakikat manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik untuk tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, menurut Mulyasa 2002. Selanjutnya yaitu konsep manajemen dalam inovasi pendidikan. Ada 5 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yezgelder dalam Sujana mengemukakan bahwa perencanaan merupakan proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan pada masa yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan sarana yang tersedia. Fungsi kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Flippo dan Messenger mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan merancang dan menetapkan komponen pelaksanaan proses kegiatan yang terdiri atas tenaga manusia, fungsi, dan fasilitas. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan atau motivating. Herzl dan Blanchard mendefinisikan penggerakan sebagai kegiatan untuk menumbuhkan situasi yang secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang pada kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi yang keempat yaitu penilaian atau evaluation. Wharton dan Sanders memberi definisi bahwa penilaian merupakan proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih alternatif keputusan. Dan fungsi yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Menurut Longenecker, pengawasan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung, peraturan-peraturan yang sedang dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi, kelemahan pelaksanaan, dan cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Bidang inovasi manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengendalian. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu 1. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan lain-lain. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Yang ketiga, manajemen personalia. Ada 4 prinsip dasar manajemen personalia, yaitu 1. Dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen yang paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik.
Yang ketiga, kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Yang keempat, manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga sekolah dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sekolah berkenan dengan kiat sekolah dan menggali dan mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah dengan cara mengadministrasikan dana sekolah dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Yang kelima, manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana di sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, mebeler, dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur inovasi pendidikan. Prosedur inovasi pendidikan di sekolah merupakan program perubahan di lingkungan sekolah, bisa meliputi perubahan dan pembaharuan dalam tenaga kependidikan, inovasi kurikulum, ataupun inovasi pembelajaran. Semua tindakan inovasi itu dilaksanakan melalui serangkaian program yang dilakukan secara prosedural. Menurut Udin 2005 mengatakan bahwa tahapan prosedural program inovasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi. Pada tahap permulaan, terdapat 3 langkah. Yang pertama, pengetahuan dan kesadaran. Langkah pertama, yaitu akan diperkenalkan program inovasi kepada personel sekolah. Pengenalan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa di dalam lingkup sekolah terdapat dan dibutuhkan perubahan dan pembaharuan. Tahap kedua, yaitu pembentukan sikap terhadap inovasi. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui bahwa inovasi tersebut dapat diterima atau tidak. Tahap ketiga yaitu langkah mengambil keputusan. Setelah dilakukan evaluasi, kekurangan yang ada akan diperbaiki. Kemudian diterbitkan keputusan inovasi. Selanjutnya, tahap implementasi atau implementation stage. Pada tahap ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, guru ditugaskan membuat program inovasi pembelajaran berbasis ICT. Inovasi diterapkan pada salah satu mata pembelajaran dahulu, kemudian pada seluruh bagian mata pelajaran. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi, yaitu langkah selanjutnya dari inovasi setelah semua anggota lembaga pendidikan mencapai komitmen untuk menerima inovasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.